syurut takbiratul ihram. Gimana dibuka kacamata? Takbiratul ihram sittata asyara antaqa'a halatal qiyami fil fardi wa takuna bil arabiyyati wa takuna bil lafdil jalalah lafdil asbab wa tartib bainal lafzain wa alla yamudda hamzatal jalalah wa adamu maddi ba'i asbab wa alla yusaddida al-ba'a wa alla yazida wa sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini wa la yazida wa qabla al-jalalah wa la yaqifa bainal kalimataini takbiri wa waqfatan tawilatan wa la qasiratan wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha wa dukhulul waqti fil muaqqati wa iqaha halal istiqbali ولا يطل بحرف من حروفها وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala sallallahu ala quwwati illa billah. Amma ba'd. Faslun syurutu takbiratul ihram sittata asyar. Sekarang kita masuk pada pembahasan syarat-syarat takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram juga ada syaratnya. Ini harus kita pahami dan harus kita mengerti agar ibadah kita, sholatnya itu sah. Ya. Sekarang kita juga dapat itu cuma sekedar dengar doang tanpa belajar, jadi cuma ikut doang. Ketika kita cuma dapat dari dengar tanpa belajar, ternyata dari yang kita dengar kadang-kadang ada yang salah kan gitu kan, ya kan? Nah sini kita bahas tentang masalah syarat-syarat takbiratul ihram. Mempunyai syarat dalam takbiratul ihram itu. Syurut takbiratul ihram sittata asyar. Ay al-makna annahu istaratu li sihhat takbiratul ihram allati hiya athani min arkanis salati sittata asyara syartan. Idza ikhtalna minha wahidun lam tan'aqidis salatu. Di sini kita akan membahas tentang syarat-syarat sahnya takbiratul ihram di dalam salat. Takbiratul ihram ini kemarin dijelaskan adalah rukun salat yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama niat, kedua adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini ada pembahasannya juga. Ada pembahasannya. Ya. Ada berapa? Ada 16 syarat dalam takbiratul ihram. Idza tanna min wahidun lam tan'aqid as-salatu. Apabila salah satu dari 16 syarat ini kosong, enggak ada, lam tan'aqid as-salatu, maka salatnya enggak jadi. Artinya salatnya enggak sah. Kenapa? Takbiratul ihramnya saja sudah tidak benar. Ya kan? Maka jika awalnya sudah tidak benar, tidak sah, bagaimana di kedepannya? Ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Takbiratul ihram itu dilakukan dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu. Enggak boleh duduk baru berdiri. Habis takbiratul ihram Allahu akbar, takbiratul ihramnya duduk. Habis takbiratul ihram baru berdiri, enggak boleh. Ya. Ini dia sholat fardu, bertakbiratul ihramnya wajib dalam keadaan berdiri. Annal awwala min syuruti takbiratul ihram ruku'uha fil qiyami in kanati sholatu fardhon wa qadara. Kalau sholatnya itu sholat fardu dan dia mampu berdiri, maka wajib dia bertakbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Bi ayyukabbira fi mahallin tujzi'u fihi al-qira'at. Gambarannya dia bertakbir pada tempat yang diperbolehkan di dalamnya membaca. Ya. Fa in kanati sholatun naflan,
Nah, kalau sholatnya sholat sunnah bagaimana? Ya, au lam yaqdir al qiyam fil fardi atabiha fi badalihi. Tuh. Kalau sholat sunnah kan boleh duduk kan, ya kan? Walaupun mampu dia boleh duduk sholatnya, ya. Fa in kanat sholat naflan au lam yaqdir al qiyami fil fardi. Kalau seandainya sholatnya itu adalah sholat sunnah, atau dia tidak mampu untuk berdiri pada sholat fardu atabiha fi badalihi, maka boleh dia mendatangkan takbiratul ihram tersebut tanpa berdiri, artinya dia boleh mengganti dengan duduk, ya. Paham? Karena dia tidak mampu berdiri. Kalau dia mampu berdiri, wajib takbiratul ihram itu berdiri. Sholat sunnah begitu. Kalau dia mampu berdiri, maka berdiri. Tapi sholat sunnah juga kalau dia mampu berdiri, sholatnya duduk juga nggak masalah. Ini sholat sunnah, ya. Gambaran seperti pembahasan kemarin tuh. Salah syarat sahnya sholat. Ngerti ya? Ya. Ngerti. Takbiratul ihram itu harus dilaksanakan dalam keadaan berdiri pada sholat fardu, wajib bagi dia mampu yang berdiri, ya. Kalau sholat sunnah, bagaimana sholat sunnah? Dia nggak mampu berdiri, duduk boleh. Bahkan kemarin katakan bagi orang yang sholat sunnah dia mampu berdiri tapi dia melaksanakan dalam keadaan duduk, itu boleh, ya. Yang pertama, yang kedua, wa antakun bil arabiyyati. Takbiratul ihram itu harus dengan menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar. Ya. Al-mana an-nadhaniyah min syuruti takbiratul ihram kaunuha bil lughatil arabiyyah. Harus dengan menggunakan bahasa Arab. In kana al-musalli qadiran. Kalau orang yang sholat tadi pakai takbiratul ihramnya mampu dengan bahasa Arab, maka wajib baginya untuk memakai bahasa Arab. Wa illa, dia nggak mampu pakai bahasa Arab, nggak bisa dia. Masa kalimat pendek gitu? Ya mungkin saja dia nggak mampu mengucapkan Allahu Akbar gitu kan. Bagaimana? Tarjama kama marra fi arkanis shalah. Maka boleh dia dengan menggunakan terjemah dengan bahasa yang dia bisa. Pakai Betawi. Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Terjemah kan? Ya kan? Gak bahasa daerah. Kalau memang dia benar-benar tidak mampu dengan menggunakan bahasa Arab, kalau mampu wajib. Allah nanggadang. Ya, orang Padang gitu ya. Boleh pakai terjemah. Seperti Fatihah kemarin. Kalau Fatihah kan dengan 7 ayat ya. Niat nggak bisa pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa yang dia pahami atau yang dia bisa, kan gitu kan. Ya, kalau Fatihah bukan pakai terjemah, tapi pakai ayat 7 ayat ya. Kalau nggak bisa 7 ayat, dengan zikir. Ya. Subhanallah ya. 7 kalimat takbirnya atau kalimat zikirnya ya. Yang pertama tadi takbiratul ihram itu harus dilakukan dalam keadaan berdiri pada sholat fardu bagi yang mampu. Yang kedua, harus menggunakan bahasa Arab. Dan yang ketiga dan keempat jadikan satu sini. Wa antakuna bil lafzil jalalati wa bil lafzi akbar. Yang ketiga, wa antakuna bil lafzil jalalah. Dia harus dengan menggunakan lafzul jalalah. Allah. Lafzul jalalah itu Allah. Paham? Yang ketiga. Al-mana an-natalta war rabi'a min syurut takbiratul ihram wa bil lafzil akbar, juga dengan menggunakan lafaz akbar, Allah dan akbar. Paham ya? Ini ketiga dan keempat ini dijadikan satu. Dia harus menggunakan lafzul jalalah dan lafaz akbar. Ini dua. Lafzul jalalah dan lafaz akbar. 3 dan 4, tiganya lafzul jalalah, keempatnya lafaz akbar. An-natalita warabi'a min syuruti takbiratul ihram kaunuha bilabdin bilabdi Allah. Ya, dengan menggunakan lafaz Allah. Wa bilabdi akbar, dengan menggunakan lafaz akbar. Falau qala ar-rahmanu akbar. Kalau seandainya ada orang sholat dengan menggunakan kalimat ar-rahmanu akbar,
bukan Allah, ini nggak sah. Karena tadi syaratnya dengan menggunakan lafzul jalalah. Berbeda kalau menggunakan Allahu Rahmanu Akbar, sah nggak tuh? Sah. Allahu Rahmanu Akbar, Allahu Rahmanu Akbar, sah nggak? Sah nggak? Lagu-lagu ngomongin. Sah nggak? Udah lewat kemarin pelajarannya. Sah, karena menyalahi sifat, ya, sifat Allah. Rahman itu sifat Allah kan? Sah. Sah, kan kemarin udah lewat pelajarannya. Masih ragu. Kali ini ada Allahnya, lafzul jalalahnya, lafzul jalalahnya diganti dengan Ar-Rahman aja. Kalau awal pakai Allahnya nggak apa-apa, Allahu Rahman Akbar, boleh. Kan kemarin udah dijelasin. Tapi jangan dilakukan di depan umum, nanti misalnya, aduh, ini jadi, ya kan? Salah sangka ya. Nah, nggak usah dia, disangka. Kalau orang nggak tahu, bilang Salah jalur nih ya. Sesat bilang. ya maaf. Jadi harus menggunakan lafzul jalalah Allah sama lafzul akbar, Allahu Akbar. Kalau lafzul jalalahnya diganti dengan yang lain, walaupun itu nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qawi, Al-Matin misalnya kan. Apa aja nama Asmaul Husna kan ada 99. Di selain daripada Allah Enggak sah. enggak sah, enggak boleh. Paham ya? Ar-Rahmanu Akbar enggak sah. Ya. Atau Allahu A'adzam. A'adzam maknanya sama, besar. Tapi enggak pakai akbar, a'adzam sama, enggak sah juga. Enggak sah juga. Harus dengan lafzul jalalah dan lafzul akbar. Allahu Akbar. Nah, ini yang ketiga dan keempat syarat. Yang kelima, wa tartibu bainal lafdhaini. Ya. Harus tertib di antara dua lafadznya. Allahu Akbar. Ya, enggak boleh akbaru Allah, enggak boleh. Harus Allahu Akbar. Allah dulu baru akbar. Jangan akbar dulu baru Allah. Ini enggak boleh. Harus tertib kalimatnya. Paham ya? Lafadznya harus tertib. Yang keenam, wa alla yamudda hamzatal jalalati. Tidak boleh memanjangkan hamzah jalalah. Kan ada huruf hamzah tuh dalam lafzul jalalah ya. Allah hamzah kan awalnya. Hamzahnya enggak boleh dipanjangkan. Al-makna an-nasadisa min syuruti takbiratul ihram alla yamuddal musalli hamzatal lafzil jalalah. Fa in maddaha bi an qala Allahu Akbar. Harus Allahu Akbar, nggak boleh hamzahnya dipanjangkan. Allahu Akbar nggak boleh, ya paham? Ada kayak gitu? Ya bisa jadi ada. Ada. Orang nggak ngerti kan taunya bahasa Arab aja ya. Bahasa Arab juga kalau kita mengurangi atau mengubah harokat atau memendekkan atau memanjangkan itu mana udah beda. Bahasa Arab seperti itu. Bahasa Arab itu mempunyai kelebihan tersendiri dibanding bahasa-bahasa yang lain. Makanya bahasa Arab ini dikatakan adalah bahasanya ahli surga. Dah kena Ya. semua. Nah, tidak boleh memanjangkan hamzah lafzul jalalahnya. Allahu Akbar nggak boleh, harus Allahu Akbar. Nah, gitu. Lam tasih takbiratuhu. Kalau dia panjangkan Allahu Akbar, lam tasih takbiratuhu. Enggak sah takbiratul ihramnya. Kalau takbiratul ihramnya enggak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Li'annahu tasir istifhaman. Kenapa enggak sah? Karena kalau hamzahnya dipanjang bacanya Allahu Akbar itu menandakan bahwa hamzahnya adalah hamzah istifham. Istifham itu sebuah pertanyaan. Ahadar rajul, apakah ini laki-laki? Allahu Akbar, apakah Allah besar? Apakah Allah Maha Besar? Jadi sebuah pertanyaan. Istifham itu sebuah pertanyaan. Allahu Akbar. Ya. Kalau dipanjang huruf hamzahnya, bukan maknanya Allah Maha Besar. Jadi apakah Allah itu besar? Sebuah pertanyaan istifham. Ya. Wa yajuzu isqatuha wa in wasalaha imaman au makmuman. Nah, boleh hamzahnya digugurkan
Digugurkan itu enggak dibaca hamzanya kalau dia di wasol, in wasolaha. Contohnya, kalau kita jadi makmum, kalimat siapa? Makmuman. Boleh. Kalau jadi imam, imaman. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmumanillah. Paham? Ngerti kan? Jadi makmumanillah. Iya. Kan di situ diwasol. Hamzahnya diwasol dengan kalimat sebelumnya makmuman. Makmumanillah atau imamanillah. Ya. Kenapa? Bisa seperti itu diwasol. Tanwin itu adalah nun yang tidak tampak dalam tulisan namun jelas dalam ucapan nun. Itu tanwin. Seperti coba dah Al-Qur'an. Dalam surat banyak ya yang kita kagak tahu dalam Al-Qur'an, makanya kita belajar Al-Qur'an di sini alhamdulillah. Dalam surat Al-Kahfi kan disebutkan di sini. Maaf, bentar ya. Jaza anil husna. Ya kalimat jaza anil husna. Jazaan alif lamin husna. Ya. Itu cara membacanya ketika jazaan disambung dengan kalimat setelahnya, ya kan? Itu pada alif lam kan ya. Maka huruf tanwin itu dikembalikan kepada huruf asalnya, yaitu nun mati. Nun tanwin itu asalnya nun mati. Nun mati yang tidak tampak dalam tulisan namun jelas dalam ucapan. Saat ia dikembalikan kepada huruf asalnya untuk disambung kepada kalimat setelahnya, maka huruf asal tersebut nun dikembalikan dan diharokati dengan harakat kasroh. Ngerti gak? Imaman, kalimat imaman, tulisannya imaman, asalnya dan nun itu mati sebenarnya, cuma tidak tampak dalam tulisan, hanya jelas dalam ucapan. Paham gak? Ketika ingin diwasol dengan disambung dengan kalimat setelahnya dia, kan tadi Allah ya. Jadi makmumanillah. Ngerti enggak? Makmumanillah. Seperti surat Al-Kahfi, jaza anil husna. Coba lihat di ayat berapa tuh? Jangan dibaca jaza al husna, tapi jaza anil husna. Ada di surat Al-Kahfi. Di ayat berapa nih dia nih? Oke, tercari dari surat Al-Kahfi ya. Jaza anil husna. Ada di situ. Oh, ini nih. Bisa dicari nanti ya di surat Al-Kahfi ada ayat yang dibacanya harus jaza anil husna, bukan nih dia. Di ayat 88 kalimatnya wa amman amana wa amila sholihan falahu jaza anil husna. Saya foto di sini di grup ya, nanti saya kirim. Itu cara bacanya adalah jaza anil husna. Jaza anil husna. Nih. Coba langsung bisa lihat di grup, coba perhatikan di grup saya share kalimatnya, masuk di grup. Ya, ada nggak? Tuh.
Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaan. Itu kan ada nunnya di bawahnya kan. Nah, itu dikembalikan kepada huruf asalnya. Tanwin jika ingin disambung dengan kalimat setelahnya, maka tanwin tersebut dikembalikan kepada huruf asalnya, yaitu huruf nun. Dan huruf nun tersebut diharakati harakat kasroh. Jazaanil husna. Berarti masuk tak? Nah, Masuk. Begitu juga dalam pembahasan ini. Ya, dalam pembahasan ini arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'mumanillah, langsung disambung dengan kalimat Allah misalnya, enggak ada berhentinya. Kalau pengen berhenti kan ma'muman lillahi, ma'muman lillahi. ya kan? Sholli fardhu arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'mumanillah. Ma'muman lillahi kan? Kalau pengen disambung ma'mumanillah. Paham ya? Rotok. Kayak gitu ya. Itu buat makmun ya. Ya, imaman juga bisa, kan itu kan imaman kan, tanwin juga kan, imamanillah. Sama ya. Nah. Oke, paham ini. Selanjutnya tadi tidak boleh dipanjangkan ya hamzahnya. Yang ketujuh wa adamu maddi ba'i. Kalimat akbarnya baknya nggak boleh dibaca panjang. Nih mungkin kebanyakan terjadi seperti ini. Artinya al-makna an-nasabi min syuruti takbiratul ihram alla yamuddal musalli ba'a akbar. Allahu akbar banyak panjang. Nggak boleh. Kedengarannya kan aneh kan ya? Iya. Falau maddaha. Kalau baknya dipanjangkan dalam mengucap Allahu Akbar bi anqala akbar atau ikbar, Allahu Akbar atau Allahu Ikbar, Allahu Akbar atau Allahu Ikbar, baik itu lam tasih takbiratuhu, enggak sah takbiratul ihramnya. Sawaun fataha al hamzata aw kasroha, baik hamzahnya tadi baca akbar fathah atau ikbar baca kasroh, itu tetap tidak boleh. Li'annahu bil fathi jam'u kabarin. Kalau dibaca akbar, hamzahnya dibaca fathah, maka itu adalah lafaz jamak daripada kabarin. Sombong kalau bahasa. Wow, bukan, kabarin itu bukan sombong. Wa at-tablul kabir. Tobal itu apa ya? Semacam gendang yang besar. Gendang. Apa gendang siapa? Ya gendang lah, gendang Beduk. yang membunyi suatu benda yang kalau dipukul memantulkan bunyi, gendang ya gitu ya, kayak gitu. Kalau dibacanya Allahu Akbar, benar kan? Cuman bacanya dipanjangin, ya. Baik hamzahnya dibaca fathah atau dibaca fathah, artinya gendang yang besar. Kalau ikbar kan bukan akbar kan, bil kasri. Min asma'il haidi. Ikbar itu nama daripada nama-nama haid. Tidak boleh. Nama-nama haid itu ada nama-namanya haid itu. Termasuk ikbar, itu nama-nama haid. Kalau begitu bagaimana? Fayaquru muta'ammidu dzalika wal iyadu billah. Kalau ada orang sengaja melakukan hal yang demikian, dibaca akbar atau ikbar, sengaja dilakukan semacam itu dan tahu hukumnya, maknanya fayaquru muta'ammidu dzalika, sengaja melakukan hal semacam itu, kufur hukumnya, kafir hukumnya, makanya tidak boleh. Wal iyadu billah, minta perlindungan kepada Allah jangan sampai seperti itu ya. Yang ke-8 wa alla yushaddidal ba'a, tidak boleh membaca tasdid huruf ba-nya. Tidak boleh baca tasdid huruf ba-nya. Mana an-nafla min syurut takbiratul ihram al yushaddidal musalli al-ba'a min akbar. Falau syaddada lam tasih takbiratuhu. Kalau dibaca tasdid ba-nya maka tidak sah takbiratul ihramnya. Wa ma'lumun, yang maklum la yumkinu tasdidul ba'i illa bi tahrikil kaf.
Nggak mungkin mbaknya tadi dibaca tasdid, ya kan? Nah kan ada kapnya mati, kecuali kapnya itu hidup, Allahu Akbar misal gitu kan. Ini kan mbaknya mati, kapnya mati, ya kan? Mati. Ini nggak mungkin, Boleh kalau nggak ada maklum ya, nggak mungkin. Ini mungkin apa namanya? Cuman kita hanya sekedar tahu, jangan sampai nanti gitu. Kadang kedengaran Allahu Akbar kayak gitu kan, mbaknya seperti ditasdid kan nggak boleh. Boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian yang ke-9, wa ala yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini. Tidak boleh menambah huruf waw mati atau hidup di antara dua kalimat. Al-mana an-nasa bi amin syurut takbiratul ihram ala yazidal musalli wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal lafzil jalalati wal lafzi akbar. Ya, betul. Nggak boleh dibaca kalau qala Allahu Akbar, Allahu ya. Baik Allahu dibaca panjang atau Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh. Ya. Allah nggak ada wawunya, pokoknya nggak ada wawunya. Allahu Akbar. Nggak boleh baca panjang juga Allahu Akbar. Kalau baca Allahu di sini kan panjang Allahu Akbar. Ya, tidak boleh. Ngerti ya? Paham ya? Aman tadi. Kalau qala Allahu Akbar bisukunil wawi, wawunya dibaca mati, enggak dihidupkan. Allahu berarti hu-nya panjang. Akbar au tahrikiha, atau wawunya dihidupkan, dihidupkan Allahu Akbar, enggak boleh. Ya, yang benar adalah Allahu Akbar. Nah, dalam takbiran nih banyak juga nih yang salah nih mengucapkan takbiran. Bentar lagi kita mau takbiran kan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allah. Tuh jangan huwallah. Salah. Ya, jangan huwallah. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bukan huwallahu akbar, salah nih. Ya, bukan huwallahu akbar tapi Allahu Akbar. Kita dengar kadang-kadang, bukan kadang-kadang, semua alat-alat takbiran seperti itu. Ya kan? Itu harus dipisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allah. Itu benar ya, bukan huwallahu akbar, salah kayak gitu. Berarti kalau huwallahu itu artinya beda. Beda lagi. Berarti nggak usah pakai wa ya Pak Ustaz. Itu kebanyakan wablo rasanya wablo. Iya. Kebanyakan wallah. Nanti kita jangan ngikutin kalau ada yang begitu, Ngat. Ya. Udah ya, baru kita bahas sampai 9. Insya Allah kita akan bahas lagi besok malam. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan. Amin. Dan diberikan kemudahan untuk memahami ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Yang mau nanya silakan setelah kita baca doa. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.